Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau bawa sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Buat pengurapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Yesus, pagi hari ini kami mau datang lebih lagi kepadamu Tuhan. Membawa sikap hati kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas atas setiap kami Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, Kau Allah yang memberikan setiap kami kekuatan yang baru. Kau Allah yang memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami mau bersatu hati Tuhan, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sehingga kuasa-Mu boleh terjadi atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Yesus. Tiada bagi setiap kita
anugerah-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan, yang melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan, menjadikan setiap kami anak-anak-Mu yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Kami mau naikkan pujian-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, tak menebus senap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sungguh besar Tuhan, sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, tak menebus senap dosaku.
Tuhan tidak terbatas atas hidup kita. Kuasa Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Itu tergantung sikap hati kita kepada Tuhan. Sikap hati yang menanti-nantikan Dia. Sikap hati yang merindu-rindukan kuasa Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Mari miliki sikap hati itu pagi hari ini. Sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menantikan kuasanya terjadi atas setiap hidup kita pagi hari ini. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari setiap kita bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Setiap kita mengalami kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami
kami Tuhan. Dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tetap Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menaikkan pujian-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh disukakan atas setiap pujian kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami mau menaikkan pujian bagi setiap Engkau. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, berikan salam untuk kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik. Puji nama Tuhan. Mari kita mau memuji Allah kita lebih lagi. Kita mau datang ke bait-Nya dan menaikkan ucapan syukur di hadapan-Nya. Sebab Dia Allah yang baik, teramat sangat baik bagi setiap hidup kita. Haleluya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
kita mau bernyanyi buat Tuhan, menaikkan pujian kemenangan, nyanyian kemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Mari kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan sukacita di dalam setiap hati kami Bapa. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan atas setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang telah memilih kami dari semula.
telah menetapkan setiap kami untuk menjadi umat-umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, pakai setiap kami, jadikan setiap kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku betapa aku bersyukur padamu atas kebuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau yang telah memilih setiap kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau yang memanggil setiap kami. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan setiap kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Jadikan setiap kami Tuhan
sesuai kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini setiap kami, ini setiap pujian-pujian yang boleh keluar dari kedalaman hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang melakukan Tuhan sesuai rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang boleh disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar setiap kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa kumpul sama-sama. Saya percaya itu kemurahan Tuhan buat setiap kita. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali tema kita tahun ini, memaksimalkan hidup Anda. Ya, salah satu caranya gimana? Mary Kay katakan begini, pendiri kosmetik Mary Kay dikatakan begini, mereka yang diberkati dengan bakat paling banyak belum tentu mengungguli orang lain. Saya ulangin lagi, mereka yang diberkati dengan bakat paling banyak belum tentu mengungguli orang lain. Jadi bakat yang banyak nggak menjamin dia maksimal hidupnya. Tapi dia ngomong apa? Hanya orang-orang yang memiliki tindak lanjutlah yang unggul. Jadi hanya orang-orang yang memiliki tindak lanjutlah yang unggul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau maksimal dalam kehidupan kita, kita harus menindaklanjuti rencana-rencana kehidupan kita. Kita boleh punya rencana nih baca Alkitab tahun ini, katam satu kitab. Tapi kalau kita nggak menindaklanjutin, ya saya percaya nggak bakal katam. Kita punya mimpi mungkin, wah tahun ini saya pengen lulus DK, lulus HB, mungkin kita pengen kesan dan segala macam. Tapi kalau kita tidak menindaklanjutinya, semua itu jadi sia-sia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa menindaklanjut itu penting. Ya, jadi kalau kita mau maksimal hidup kita harus menindaklanjut. Apa yang jadi rencana kita sepanjang tahun ini? Ya, mungkin Anang mau kesaksian? Nggak jadi. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, saya ceritain aja deh Nanang ya, saya ceritain. Dia menindaklanjutin apa yang jadi, untuk maksimal dalam kehidupannya. Salah satunya dia terus setia dengan Koram Deo, ya kan, dia setia juga dengan Embit 5 menit. Dan dia mengalami banyak hal dalam kehidupan dia, seharusnya emang dia yang cerita, kalau saya ceritakan kurang ini. Nah salah satunya Bapak Ibu Saudara, dia ngomong gini, tidur jadi nyenyak. Salah satunya loh, ya kan, dan banyak hal-hal lain yang dia ngomong, dia banyak ngalamin perubahan. Karena dia nggak mau bersaksi, nanti Bapak Ibu kalau pulang tanya aja sama dia langsung ya. Biar dia saksinya personal lebih banyak kan. Oke Bapak Ibu Saudara, nah bulan ini kita belajar tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan yang mengubah kehidupan kita. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ada di sini. Saya berharap Bapak Ibu sudah tahu kenapa kita ada di sini. Terus kita juga sudah belajar siapa sih diri kita. Ya kan, kita juga sudah tahu siapa sih diri kita, identitas kita itu apa. Dan kita juga sudah tahu apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini kita sama-sama pengen belajar apa? Mengenai berapa sih nilai diri kita. Nah saya pengen tanya di Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini dinilai, dihargai, kira-kira Bapak Ibu, bukan jual diri loh, bukan. Kira-kira Bapak Ibu mau dijual berapa, mau dihargain berapa? Berapa? Hah? Berapa harga kita? 2 miliar, 10 miliar, 1 triliun, 2 triliun? Tak terhingga. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang menilai diri dia dengan persepsi-persepsi yang salah. Nah kadang-kadang kita menilai diri kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Dan kita total diri kita. Misalnya kita dalam kondisi sekarang inilah. Kalau kita pakai bajunya merek apa, kita pakai dompet apa, tali pinggang apa, sepatu apa. Semuanya kita nilai. Seandainya barang-barang itu semua kita ngomong barangnya, jamnya mahal segala macam. Terus kita merasa diri kita tuh berharga. Itu kita merasa berharga. Itu saya alamin waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir berharganya seseorang itu bukan karena diri kitanya, bukan pribadi kitanya, tapi dengan apa yang kita punya. Akhirnya saya berusaha untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu buat kartu kredit sebanyak-banyaknya. Ya kan, kata orang waktu zaman saya waktu lalu Amek itu susah. Kata orang kalau punya Amek, wih keren banget. Saya buat juga tuh Amek.
ya kan, kategori Amex segala macam. Saya pakai baju, waktu itu juga seorang ngomong baju menunjukkan citra orang lah, kurang lebih begitu kan. Jadi saya berusaha Bapak Ibu di zaman waktu itu saya beli baju lumayan mahal. Ya kan, untuk apa? Untuk menunjukkan betapa berharganya saya waktu itu. Nah saya berpikir hal-hal seperti itulah yang membuat saya berharga. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara itu keberhargaan palsu. Keberhargaan palsu. Nah sampai saya menemukan siapa sih kita tuh sebenarnya, keberhargaan seperti apa sih yang menentukan nilai diri kita sebenarnya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh punya fasilitas dan segala macam. Sekarang saya nggak pusing Bapak Ibu Saudara, mau bajunya merek apa, mau nggak ada merek, nggak ada masalah. Beneran nggak ada masalah. Dulu saya masalah Bapak Ibu, saya masalah. Nah lalu Bapak Ibu lihat saya pakai baju brand, bukan gara-gara saya paksain saya beli, bukan. Itu cuma anugerah. Nah, jadi saya nggak mau benar-benar, saya udah nggak mau banget yang begitu-begituan. Jadi mau pakai zaman saya dulu sekolah Pak, Bu. Saya ingat banget, dulu sepatu tuh nggak ada yang namanya merek-merek bermerek segala macam. Beli sepatu kekarang merek yang biasa-biasa aja, yang penting modelnya keren udah sudah senang. Sekarang orang lihat merek modelnya jelek pun orang beli, cuman mereknya aja yang dibeli sebetulnya. Ya kan? Nah kadang-kadang udahlah pokoknya udah nggak pusing kayak sepatu ini. Aduh ini mah 500.000 juga gak sampai gitu loh. Jadi saya gak mau pusing dengan sepatu-sepatu, dengan segala macam. Nah apa sih yang buat kita berharga? Nah maka saya kata gini, seandainya semua dalam kehidupan kita pretelin semuanya. Kita gak punya harta, kita gak punya apa-apa, kita gak punya uang, kita gak punya tata, kita gak punya status, kita gak punya jabatan dan lain sebagainya. Saya pengen tanya begini, masih berharga gak? Nah kalau masih, apa yang buat kita berharga? Jadi kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, apa yang buat kita berharga. Nah kalau kita ngomong Yesus, kadang-kadang kita ngomong gini, kita juga gak anggap Yesus kok. Kita merasa kita gak berharga kok dengan dalam Yesus. Kenyataannya kenapa saya berani ngomong begitu? Kenyataan banyak orang Kristen merasakan dirinya gak berharga. Nah kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus benar-benar yakin dalam kehidupan kita, apa sih yang membuat kita berharga. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasehati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, maksud Paulus nulis ini, di zaman waktu itu di Efesus Bapak Ibu Saudara, ini zaman di mana benar-benar amoralitas itu benar-benar meningkat tinggi banget di kondisi itu. Dan hedonisme, konsumsi, nah itu juga tinggi banget. Nah sampai benar-benar gini, dalam kondisi seperti itu, orang-orang Efesus punya gaya seperti itu. Nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi itu Paulus tuh nulis surat ke Efesus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya sama Tuhan jangan sampai ikut gaya seperti itu. Tapi dia harus hidup sebagai anak-anak Tuhan seperti apa seharusnya. Ya samalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong zaman sekarang. Zaman sekarang itu semua teknologi sedang maju-majunya pesat. Ya kan, semua orang lagi seneng-senengnya cari duit. Ya kan, ada orang ngomong gini, sekarang ini saya tuh lagi bahagia-bahagianya itu hidup katanya. Ya kan, nah kenapa kita bisa ngomong seperti itu? Karena saya percaya gini, itu cuma karena kita punya semuanya aja. Nah justru kita baca gini, kenapa sih Paulus nasihat itu? Nah sama Bapak Ibu Saudara saya katakan gini, nasihat yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat ayat ini, Tuhan tuh mau begini. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, bisa nggak kita hidup dengan gaya yang seharusnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Nah itu yang Paulus maksudin. Bisa nggak sebagai anak Tuhan kita nggak terjebak dengan pola-pola seperti itu dan kita nggak kejar yang nggak penting. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktahuan tentang keberhargaan diri kita, yang kadang-kadang yang kita anggap berharga itu nggak berharga, yang kita anggap nggak berharga itu berharga. Kita kebalik. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, Paulus tuh ingetin banget. Nah Bapak Ibu kita lihat aja nih sekarang. Kaya itu nggak salah. Ya kan, punya duit itu nggak salah. Tapi cara mendapatkannya itu yang bermasalah. Kalau kita pengen cuma dapat duit, kita menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Gara-gara kita pikir dapat duit, punya uang, harta kaya, segala macam itu paling penting. Otomatis Bapak Ibu Saudara, kita akan melanggar segala macam kejujuran.
Kita akan melanggar segala macam nilai-nilai yang seharusnya kita jaga, kita uber itu. Kita bolak-balik. Kenapa? Karena kita berpikir kaya lebih penting daripada kejujuran. Tapi kalau kita ngomong kejujuran lebih penting, ya udah, nggak terlalu kaya nggak apa-apa. Yang penting jujur. Nah makanya kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Ya kan yang saya katakan tadi, kaya nggak salah. Ya kan, punya tatah nggak salah, punya jabatan yang hebat nggak salah. Tapi yang salah itu kadang-kadang ini, cara mendapatkannya. Dan Tuhan mau kita tidak terikat dengan itu semua. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, semua itu akan hilang dan kita nggak pernah bawa ke surga. Jabatan kita, kekayaan kita, semuanya nggak bakal kita bawa. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10. Dikatakan begini, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu jelas dikatakan sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha kita. Jadi percayalah Bapak Ibu, kita selamat itu karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Gak ada usaha kita. Jadi jangan bangga kalau kita diselamatkan. Ya, itu gak ada kebanggaan. Maka dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Gak ada. Nah kita pengen belajar dari ayat 10-nya. Ya, kita pengen belajar dari ayat 10-nya. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu perhatiin di ayat 10-nya dikatakan gini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, nah saya kasih tahu, apa yang buat kita berharga? Bukan karena Yesusnya sebetulnya, tapi karena buatan Yesusnya dalam kehidupan kita. Kalau Yesus boleh ada dalam kehidupan kita, tapi kalau kita tidak mengizinkan diri kita dibentuk, diproses, dijadikan dalam kehidupan kita, keberadaan Yesus itu nggak ada arti dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, kita boleh jadi orang Kristen, tapi kalau kita tidak mengizinkan Allah membentuk kita, kalau kita tidak mengizinkan kita lahir kembali melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita boleh percaya. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Yesus lahir dalam kehidupan kita, saya katakan Kristen itu nggak ada guna. Nah maka dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, dikatakan buatan, ini dikatakan gini, syair, karya agung, kata buatan itu dari kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesianya, kata aslinya, syair. Nah Bapak Ibu, ini bicara tentang mahakarya. Nah kalau kita bilang kalau kita tuh mahakaryanya Tuhan, kita berharga itu karena mahakaryanya Tuhan. Bapak Ibu kalau kita ngomong mahakarya, itu bukan perbuatan dibuat satu malam, bukan. Itu perbuatan yang dilakukan terus menerus sampai akhir kita menjadi serupa dengan Kristus, itu sempurna. Ini proses Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita ngomong mahakarya Bapak Ibu Saudara, ini pembuatan itu bukan asal-asalan, tapi dia buat sedetil mungkin. Serumit apapun dia buat pelan-pelan. Ini mahakarya. Nah kita tuh mahakarya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat diri Bapak Ibu, saudara, Bapak Ibu lihat gini. Aduh kok gue jelek banget ya. Aduh kok gue kayaknya gak matching banget ya dengan pola hidung begini, mata begini, mulut begini. Akhirnya kita ngomong gini, karena kita berpikir gak matching tadi, kita operasi. Bapak Ibu tahu gak, kita tuh mahakarya Tuhan. Posisi mau besarnya hidung, mau kecilnya hidung, Bapak Ibu itu sudah diposisiin sebagus-bagus mungkin loh. Kita tuh mahakarya loh. Nah maka kita benar-benar ini yang membuat kita benar-benar kita tuh berharga itu tuh. Itu yang membuat kita bernilai. Karena Tuhan tuh benar-benar turun tangan sendiri waktu bentuk kita. Waktu Tuhan buat Adam, Adam tuh gak ada artinya. Adam itu gak ada gunanya. Dia berguna, dia bernilai, dia berarti ketika ada nafas kehidupan yang dimasukkan ke tubuh Adam. Nah jadi kalau kita menyadari Bapak Ibu, kita berharga itu bukan karena
gantengnya kita, bukan karena cantiknya kita, karena kita punya apanya, bukan itu. Tapi karena kita ini buatan Tuhan. Nah, mahakarya, Bapak Ibu, kalau kita ngomong mahakarya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Mungkin persis ada, tapi enggak sama. Nah, kalau kita ngomong mahakarya, Bapak Ibu Saudara, pasti ada keunikannya. Nah, Bapak Ibu percaya enggak? Setiap kita punya keunikan masing-masing. Ya, percaya enggak? Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Gak usah pandang lama-lama, lihatnya sekilas. Kalau terlalu lama Bapak Ibu jadi enggak konsen nanti. Lihat pandang sebelahnya. Siapapun kita tuh mahakarya Tuhan. Nah, ini yang buat kita bernilai. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini yang membuat kita bernilai. Dari kita benar-benar gini, kita adalah mahakarya dan kita cuma ada satu-satunya di dunia. Ya, Bapak Ibu ingat, kita cuma ada satu-satunya di dunia. Nggak ada yang sama. Kita unik. Kita unik. Saya nggak ngomong antik, unik aja lah. Kalau antik kan agak aneh-aneh gitu ya. Kita unik. Kita unik. Nah, jadi waktu itu makanya nggak ada satu orang pun yang sama seperti kita. Nah, kita harus benar-benar menyadari ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini buatan Allah. Nah, Bapak Ibu bisa ngebayangin ya. Kalau orang buat syair, kalau orang buat puisi, itu saya percaya gini. Semua kata-katanya, nggak ada kata-kata yang baru turun dari surga lah. Saya yakin lah, nggak ada kata-kata turun dari surga, kita buat puisi gitu, saya yakin nggak ada kata-kata dari surga. Semua kata-katanya yang kita sudah tahu lah. Mungkin ada kata bumi, ada kata langit, ada kata cerah, ada kata apapun, semuanya sudah ada lah. Nah, kenapa sih puisi itu bisa jadi satu menggugah kehidupan seseorang? Kenapa sih puisi itu bisa menyentuh hati seseorang? Apakah karena kata-katanya? Saya ngomong bukan. Karena apa? Karena penggubah puisi ini pinter, punya talenta untuk merangkai kata-katanya. Nah, rangkaian kata-kata inilah yang membuat satu puisi ini yang bisa membuat kita haru, yang bisa bikin kita nangis segala macam. Nah, percaya nggak Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan ngerangkai kehidupan kita, waktu Tuhan membentuk kehidupan kita, tangan boleh sama Bapak Ibu Saudara, hidung boleh sama, semua punya hidung, semua punya mata, semua punya telinga, semua punya rambut. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, waktu Tuhan ngerangkai kita, waktu Tuhan membentuk kita, dengan pola-polanya, posisinya segala macam, misalnya ngomong gede, kecil, besar, kecil, segala macam, Tuhan tuh rangkai sedemikian rupa, sampai waktu orang lihat kita, orang tuh tertarik. Makanya ada orang jatuh cinta. Kenapa? Karena tertarik. Itu hebat Tuhan. Nah, ini mahakarya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, belajar ngelihat diri kita. Jangan minder. Kita ngomong gini, saya ini banyak kekurangan Pak, terlalu tinggi. Saya ini banyak kekurangan Pak, terlalu pendek. Kita banyak protes, kita nggak pernah bersyukur. Bapak Ibu mau palanya lonjong, mau peyang, mau apa, Anda itu berharga. Loh beneran Anda itu berharga. Jadi jangan lihat diri kita nggak sempurna. Jangan permak-permak lah, percayalah. Ini yang paling sempurna dari Tuhan. Loh beneran, Bapak Ibu kalau permak-permak, saya pengen kasih tahu. Bapak Ibu perhatiin lah ya, orang yang permak-permak mukanya, rata-rata mukanya mirip. Loh beneran, mirip semua. Kenapa? Nggak punya daya cipta Bapak Ibu Saudara, cuman Tuhan yang punya daya cipta. Makanya Bapak Ibu jangan seragam. Jadi Bapak Ibu, pokoknya kalau yang permak-permak, saya ngomong ini pasti seragam nanti. Ujung-ujung pasti seragam. Kok sama semua ya gitu lah. Makanya saya ngomong, biarkanlah kita unik seperti inilah Bapak Ibu Saudara. Mulutnya mau kecil, mau gede, mau apa, pokoknya jangan dipermak-permak lah, udah gitu aja lah, selesai ya Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar sekarang, di sini katakan begini. Hal pertama Bapak Ibu, hidup bernilai karena kita ini buatan Allah, mahakarya Allah, pekerjaan yang seperti apa. Nah kita pengen belajar, yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ya pekerjaan Allah dalam diri kita. Di sini katakan begini. Di dalam Efesus 2:10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, keunikan kita ini, kemahakaryaan ini dikatakan ini untuk melakukan pekerjaan baik.
Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah kalau kita ngomong pekerjaan baik, apa sih pekerjaan baik? Banyak banget Bapak Ibu Saudara. Nolongin orang, besuk orang sakit, doain orang itu pekerjaan baik. Pertanyaannya, apakah itu pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Nah kadang-kadang kita nggak gini kan, ini dikatakan gini, pekerjaan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya loh. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sama misalnya, kalau kita datang sebagai pekerja atau sebagai apa, dikasih tahu nih, nggak dikasih tahu, pokoknya datang langsung kerja-kerja aja. Semua pekerjaannya memang itu tugas dia, mungkin itu tugas dia, tapi ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan, ini yang dipersiapin. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu hal yang bukan yang dipersiapin, saya Bapak Ibu Saudara, itu memang pekerjaan baik, tapi bukan dipersiapin Allah. Yang Tuhan mau, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Nah Bapak Ibu gimana cara cari tahunya, nanti Bapak Ibu berdoa lah tanya Tuhan ya. Kita nggak bahas itu dulu nanti. Nah jadi dikatakan gini, pekerjaan Allah dalam diri kita. Dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dikatakan gini, kalau kita bisa kenal Tuhan, kalau kita bisa diselamatkan, saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini karena pekerjaan Tuhan dalam Kristus. Maka di Efesus 2 ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Bukan pekerjaan kita, ini semata-mata karena pekerjaan Allah di dalam kita. Nah karena pekerjaan Allah dalam kita itulah yang membuat kita benar-benar menjadi pribadi yang bernilai, pribadi yang berharga. Nah saya katakan tadi soal puisi tadi Bapak Ibu Saudara, saya bisa buat puisi. Tapi saya percaya gini, puisi saya nggak seindah orang yang menggubah puisi. Ada satu lukisan, kalau saya nggak ngomong lukisan deh, banyak tas-tas sekarang premium, ya kelas-kelas premium. Kalau Bapak Ibu perhatiin, kelas premium itu udah hampir sama lah dengan aslinya. Tapi saya pengen tahu, harganya beda jauh. Kalau tas yang aslinya mungkin 40 juta, harga yang premium cuma 4 juta. Kenapa yang bikin beda? Karena asli nggak asli. Nah sama dikatakan gini, kita boleh jadi Kristen. Tapi kalau Kristen kita cuma Kristen abangan. Yang tidak dibentuk, yang tidak dilahirkan karena Kristus. Yang sekedar percaya aja. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, kita nggak ada nilai. Serius, kita nggak ada nilai. Maka saya ulangi dikatakan ini, karena kita ini buatan Allah, maha karya Allah, maha agung karya Tuhan yang sempurna tadi. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kalau kita ngomong ciptaan baru, nah kalau kita jadi Kristen tidak mengalami penciptaan baru dalam kehidupan kita, kekristenan kita tuh gagal. Nah gimana supaya kita jadi ciptaan baru? Kita harus ada dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristen itu bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar beribadah, tapi bener nggak Yesus itu hidup dalam hidup kita? Ada nggak sesuatu baru ketika kita bertobat dalam kehidupan kita? Ada nggak perubahan-perubahan baru dalam kehidupan kita? Nah makanya saya katakan nih, bicara mahakarya ini bukan bicara satu malam, bukan bicara tentang ini. Waktu kita dikandung ibu kita selama 9 bulan, 15 hari. Bukan itunya. Tapi ini proses lama. Waktu kita diciptakan jadi mahakarya Tuhan, ini proses sampai benar kita jadi sempurna di akhirnya. Jadi sama nggak seperti Kristus akhirnya. Nah, saya katakan gini, kalau kita sampai nggak jadi ciptaan baru, kalau kita dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dikatakan gini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata yang baru yang datang itu apa yang datang? Di dalam kata di dalam Galatia dikatakan begini ya. Di dalam Galatia dikatakan Galatia 6 ayat 15 dikatakan gini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi gini, perubahan fisik dari KTP non-Kristen jadi Kristen. Nggak ada artinya Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak berubah. Nggak ada artinya kalau kita nggak jadi ciptaan baru. Nggak ada artinya. Dulu saya tuh nggak melayanin Pak. Sekarang saya melayani.
Tapi saya nggak jadi ciptaan baru. Nggak ada artinya. Dulu saya tuh nyanyinya lagu-lagu dunia, Pak. Sekarang tuh nyanyinya lagu-lagu Kristen, Pak. Tapi kita nggak jadi ciptaan baru. Nggak ada artinya. Yang Tuhan mau itu, ada nggak sih perubahan dalam kehidupan kita? Itu yang Tuhan mau. Nah, maka dikatakan, jadi ciptaan baru. Dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jadi ciptaan baru bukan sekedar, jadi baru gitu, bukan itunya. Ya, tapi benar-benar ada nggak sih sesuatu yang baru, ada nggak sih perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar harus benar-benar yakin, Bapak Ibu Saudara. Sebuah lukisan jadi mahal, bukan karena tintanya mahal, bukan karena pakai kanvas yang nomor 1, bukan. Tapi karena pelukisnya. Kita bisa melukis dengan gambar yang sama, mirip persis. Kalau pelukisnya nggak terkenal, harganya termurah. Ya, ingat, Tuhan pelukis agung kita. Dia Allah yang agung, yang membentuk kita, menjadikan kita. Jadi kita berharga karena itu. Jadi Bapak Ibu yakinin, buatan Allah pernah jatuh dalam dosa. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita, Tuhan ambil kita, Tuhan proses kita, Tuhan bentuk ulang lewat Yesus, mati di kayu salib. Jadi kita berharga, kita bernilai karena pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup kita bernilai karena kita buatan atau mahakarya Allah atau pekerjaan Allah. Yang kedua adalah bagi diri kita, pekerjaan Allah bagi diri kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, kita pengen bahas ini Bapak Ibu Saudara ya, pekerjaan Allah yang sebelumnya. Apa sih yang dimaksud pekerjaan baik? Yang saya udah ngomong tadi. Banyak hal yang kita bisa buat yang menurut kacamata kita baik. Tapi di sini katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, untuk apa kita melakukan pekerjaan baik? Saya pengen kasih tahu gini, kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk selamat. Karena Efesus 2 ayat 8-9 jelas dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik karena kita mensyukuri. Karena Allah sudah berbuat baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu, kita tuh diselamatkan, kita tuh jadi bernilai, kita tuh berharga. Karena Tuhan sudah memberi anaknya, Yesus Kristus bagi kita. Mati di kayu salib. Ini pekerjaan Allah bagi kita lewat Yesus. Nah, jadi kita berharga kenapa? Karena kita ditebus. Karena pekerjaan baik Allah dalam kehidupan kita. Nah, seberapa besar harganya? Nah, kita harus tahu nih, berapa besar sih harga kita? Berapa besar nilai kita? Harganya senilai darah Yesus. Ini harga kita. Senilai harga darah Yesus. Harganya senilai Yesus. Bapak Ibu bisa bayangin. Betapa berharganya kita. Betapa bernilainya kita. Sampai benar-benar dikatakan Yesus mau mati buat kita. Nah, karena Yesus sudah melakukan kebaikan buat kita, ya kan, itu jadi satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi benar-benar Allah itu sudah ngelakuin lebih dulu. Tuhan sudah mempersiapkannya lebih dulu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak begini, belajar berdoa. Temuin apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pekerjaan baik apa. Jadi kita tuh jangan kerja cuma serabutan gitu loh. Kerja serabutan, pokoknya yang penting asal ketemu kerjaan baik, ya oke-okenya sih Bapak Ibu. Misalnya gini, ngunjungin orang sakit, baik, ya kan, nolongin orang susah, baik, ya kan, nolongin orang, mengupgrade orang jadi sesuatu yang lebih baik, itu pun baik, semuanya baik Bapak Ibu. Tapi ini benar-benar gini, temuin apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Perbuatan baik apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya sudah melakukan buat kita. Yang saya ngomong tadi, dari orang berdosa, Tuhan tebus kita dari pribadi yang diselamatkan. Kita berharga. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita. Karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Ya, jadi itu benar-benar gini.
semua barang itu bernilai atau nggak bernilai tergantung labelnya. Ya kan, kalau kita beli baju, beli apa segala macam, kan ada harganya. Misalnya contoh gini, baju ini harga 100.000 misalnya. Harga baju ini berapa? Nilai baju ini berapa? Ya 100.000 itu. Ya kan, sama kita juga. Nah saya ngomong tadi, nilai kita berapa? Nilai darah Kristus. Nah kalau kita beli, misalnya beli mic inilah, tolonglah. Kita beli mic ini. Kalau mic ini misalnya dibeli harga berapa ya? 10 juta misalnya. Terus harga 10 juta nih, mic ini harga 10 juta. Nah Bapak Ibu, waktu mic ini ada yang nawar, misalnya Pak dijual Pak ya, enggak dijual, barang bagus, barang antik. Misalnya ya kan, terus Bapak Ibu pokoknya maksain bayar, pokoknya maksain beli lah pokoknya begitu. Terus saya ngomong gini, oke deh kalau mau beli 20 juta. Nah saya pengen tanya, dibeli sama Bapak Ibu Saudara, harga mic ini sekarang berapa? 20 apa 10? 20, ya kan? Nah sama saya berkata ini, kita tuh gak berharga, kita tuh gak bernilai. Taruhkan nilai kita tuh 0, gak ada harganya, gak ada nilainya. Saya ngomong pokoknya kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tau gini, harga kita tuh 0. Nah karena kemurahan hati Tuhan, Tuhan ngomong gini, gue ambil nih, gue bayar, gue tebus dengan darah. Yang tadinya 0, Tuhan angkat, Tuhan ganti. Nilai kita senilai Kristus. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siain hidup kita. Nilai kita tuh mahal. Senilai darah Kristus. Senilai Kristus. Ya jadi Bapak Ibu jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Karena kita ini bernilai. Yang seharusnya kita sudah rusak oleh dosa. Yang seharusnya kita sudah rusak dengan perkara-perkara duniawi. Tapi Tuhan angkat kita jadi pribadi yang berharga. Oleh karena itu maka ingat pesan Paulus. Karena kita berharga, jangan hidup dengan sembarangan. Karena kita berharga, jangan hidup sesuka-suka kita. Ya, jadi itu benar-benar penting banget. Jadi jangan hidup semau-mau kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah tebus kita menjadi miliknya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, pekerjaan Allah melalui diri kita. Bapak Ibu Saudara, pernah kan dengar lelang-lelang barang yang pernah dipakai oleh artis apalah, artis siapalah segala macam ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu kalau udah lelang Bapak Ibu harganya gila-gilaan banget. Ya kan? Misal contoh gini. Sepasang baju olahragawan terkenal yang dia beli mungkin ya taruhlah kita ngomong 10 juta lah dia beli. Itu kalau udah dia pakai Bapak Ibu Saudara dilelang, apalagi kalau udah mati jadi legendaris Bapak Ibu Saudara, jadi legendaris. Itu bisa dilelang miliaran tuh Bapak Ibu Saudara. Benar-benar bisa dilelang miliaran. Kenapa bisa dilelang miliaran? Gara-gara toko ini pernah pakai. Si legendaris ini pernah pakai. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah kunjungin hotel Tentrem di Jogja, itu ada bajai 2. Yang pernah dipakai oleh Jokowi dan oleh Yusuf Kalla yang waktu itu pemilihan nomor. Itu bajai nggak mahal ya kan, tapi Bapak Ibu tahu nggak bajai itu dibeli harga berapa? 200 juta. Kenapa jadi harga 200 juta? Karena pernah dipakai oleh Bapak Jokowi dan Yusuf Kalla dan mereka pernah jadi presiden, jadi mahal. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Kalau hidup kita izinkan Tuhan memakai hidup kita. Ya, saya ulangin lagi. Kalau kita beri diri kita, mengizinkan diri kita dipakai Tuhan, betapa berharganya kehidupan kita. Nah, maka itu Bapak Ibu jangan jual mahal kalau kita mau dipakai Tuhan. Kita ngomong gini, enggak Pak, saya enggak bisa Pak. Nilai kita jadi rendah loh. Loh beneran? Ayo dong pelayanan. Enggak Pak, saya enggak bisa Pak. Wah nilai kita jadi rendah loh. Dipakai Tuhan luar biasa, legendaris aja mahal loh, bisa miliaran kalau lelang-lelang. Ya kan? Nah maka itu Bapak Ibu Saudara saya saranin nih, kalau Bapak Ibu mau berharga, mau bernilai. Ini nih Bapak Ibu Saudara dikatakan gini, ayat 10 juga dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, kita berharga karena Tuhan
memakai kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Mau dong, mau gak dipakai Tuhan? Cuman 2 orang, yang lain gak mau nih beneran. Hah? Franciscus Assisi dari Itali, dari Ordo Fransiskan, ya dari Ordo Fransiskan. Dia mau dirinya dipakai Tuhan. 800 tahun silam, dia punya doa begini. Ya, saya bacain doanya. Doanya begini. Tuhan jadikan aku alat pembawa damai. Ya, Tuhan jadikan aku alat pembawa damai-Mu. Di mana terdapat kebencian, jadikan aku pembawa kasih. Di mana terdapat luka, jadikan aku pembawa pengampunan. Di mana terdapat keraguan, jadikan aku pembawa iman. Di mana terdapat keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Di mana terdapat kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Di mana terdapat duka cita, jadikan aku pembawa sukacita. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, benar-benar kita lakukan Bapak Ibu. Mau gak sih kita tuh dipakai Tuhan jadi kepanjangan tangan Tuhan? Nah, waktu kita mengizinkan diri kita dipakai sama Tuhan, betapa berharganya hidup kita. Kita bisa menjadi alat bagi kepanjangan tangan Tuhan. Betapa berharganya kehidupan kita seandainya kita jadi guru-guru sekolah minggu. Yang benar-benar menolongin anak-anak yang suatu saat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Betapa berharganya kita ketika kita datang kepada orang yang sedang menuju kepada kematian, yang pengen ngomong gini, saya mau mati, saya pengen bunuh diri. Tapi kita hadir di tengah-tengah dia, kita support dia, kita tolong dia. Kita ngomong ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang tolong. Betapa berharganya kita. Betapa berharganya kita ketika kita bisa nyanyi di depan mimbar. Dengan suara yang mungkin pas-pasan. Tapi ketika orang lihat keunikan kita, lihat mimik kita, dia diberkatin Tuhan. Betapa berharganya kita ketika kita nyanyi di samping orang yang lagi bete mungkin lagi susah, mungkin lagi ngalamin kesedihan. Waktu kita nyanyi dengan sorak-sorai, dia lihat kita, luar biasa banget nih orang. Jadi kepanjangan tangan Tuhan, betapa berharganya kita. Betapa berharganya kita waktu kita bisa sambut orang. Selamat pagi Pak, happy Sunday. Anda luar biasa. Yang tadinya udah lesu, aku nggak luar biasa. Aku susah, Anda luar biasa. Wah, ada satu kebangkitan. Betapa luar biasanya, betapa berharganya kita. Waktu kita nyanyi pakai musik. Satu dentingan lagu aja bisa merasuk sukma kita. Dan kita tersentuh. Yang tadinya kita bengong, kita kaget. Gara-gara satu musik, satu not. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa kita? Berapa nilainya kita dalam kehidupan kita? Mau gak kita dipakai sama Tuhan? Jadi kepanjangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keunikan kita itu bisa pakai Tuhan. Luar biasa. Benar. Nah, makanya itu Bapak Ibu saya ulangin lagi dikata gini. Tuhan mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita benar-benar jadi kepanjangan Tuhan. Jadi kepanjangan tangan Tuhan. Di tempat di mana Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Temuin pekerjaan baik apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu gak harus jadi WL, Bapak Ibu gak harus jadi song leader. Bapak Ibu gak harus jadi singer, Bapak Ibu gak harus jadi pemusik. Bapak Ibu harus jadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita, saya pernah saksin juga di sini. Ada satu anak muda Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keputusasaan, dia berlari, satu tujuannya, dia pengen mati, bunuh diri. Dia merasa di dunia ini udah gak ada yang mengasihi dia lagi, sudah gak ada. Pokoknya dia ngomong di dunia ini sudah gak ada yang mengasihi dia lagi, aku mau mati. Di tengah-tengah dia lari, lewati lapangan basket. Ketumbur satu orang. Cuman satu kata dia ngomong, I love you. Kaget dia. Masih ada orang yang mengasihi dia. Nggak jadi bunuh diri. Cuman kata, I love you. Nggak jadi bunuh diri. Semua kita bisa dipakai Tuhan untuk kepanjangan tangan Tuhan. Ya, pertanyaannya, mau nggak kita izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita?
Mau nggak kita izinkan Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita? Mau nggak kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui diri kita? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pastiin dalam kehidupan kita. Saya kasih aplikasinya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berharga. Ngapain ya? Yang pertama, kenalilah identitas diri kita. Kita adalah mahakarya Tuhan, kita karena keunikan Tuhan. Yang kedua, temukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kembangkan pertumbuhan rohani, selaraskan dengan perbuatan baik. Jadi kembangkan pertumbuhan rohani dengan selaraskan dengan perbuatan baik. Yang keempat, bertindak dan melayani orang lain. Ya, bertindak dan melayani orang lain. Kita harus benar-benar jadi kepanjangan tangan Tuhan. Di tempat di mana kita pasti bisa ngelakuinnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita benar-benar pengen belajar itu. Kesimpulannya, kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, status atau jabatan, melainkan karena kita adalah mahakarya Allah dirancang unik untuk satu tujuan. Betapa berharganya kita karena nilai diri kita senilai darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Biarlah nilai diri kita bukan berdasarkan dengan apa yang kita punya, bukan karena tata, bukan karena nilai, bukan karena jabatan. Biarlah kita menyadari kita bernilai karena darah Yesus, karena penebusan Kristus, karena Allah melakukannya dalam kehidupan kita. Kita bernilai karena Tuhan. Kita bernilai karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bernilai karena Tuhan, pekerjaan Tuhan bagi hidup kita. Kita bernilai bahwa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Biarlah kita menyadari ini. Bapak Ibu, ini harta terpenting, ini harta karun kita dalam kehidupan kita. Biar dalam kehidupan kita, kita mengejar perkara-perkara yang daripada Tuhan. Kita mengejar hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan terjebak dengan perkara-perkara yang gak penting. Kadang-kadang kita sibuk dengan flexing, kita sibuk dengan mempromosikan diri kita, tapi kita tidak pernah mempromosikan Tuhan. Kita sibuk untuk menceritakan kebesaran kita sibuk menceritakan kehebatan kita, tapi kita gak pernah sibuk menceritakan kehebatan Tuhan. Tapi kita gak pernah sibuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita gak pernah sibuk mengulurkan tangan kita ke tempat-tempat yang dibutuhkan, ke tempat-tempat orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Kita selalu sibuk dengan diri kita. Kita selalu sibuk untuk mempromosikan diri kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari kita berharga bukan karena kita dikenal orang. Kita berharga bukan karena kita punya banyak harta. Kita berharga bukan karena kita di posisi apa. Di yayasan apa, di organisasi apa, di gereja apa, di kegiatan apa. Bukan. Kita berharga, kita bernilai karena Yesus telah menjadikan kita buatan Allah yang sempurna, yang unik, yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi hamba yang setia Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi hamba yang setia Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi pekerjaan-Mu yang dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menemukan pekerjaan baik yang Kau persiapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan. Kalau kami merasa diri kami gak berharga, kalau kami merasa diri kami gak bernilai Tuhan, kami minder Tuhan ketemu siapapun Tuhan, karena kami melihat diri kami gak ada guna, gak ada arti, gak ada harga Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita menyadari bahwa kita adalah pribadi hasil karya agung Tuhan, maha karya Tuhan. Kita adalah pribadi satu-satunya yang unik yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Tuhan gak ciptakan kita dalam waktu satu malam, tapi Tuhan ciptakan kita dengan teliti. Serumit apapun Tuhan rangkai satu persatu. Tuhan jadikan kita pribadi yang sangat amat sempurna. Dan biarlah kita terus mengalami proses itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga sungguh lewat kehidupan kita memuliakan Tuhan. Biarlah sungguh lewat kehidupan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berada, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sadarkan setiap kami Tuhan. Untuk menyadarkan setiap kami, untuk apa kami hadir di dunia ini. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk menyadarkan identitas kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan ajarkan setiap kami juga Tuhan menemukan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami hidup dengan tujuan yang benar, sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga, sadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah pribadi yang bernilai, berharga. Harga kami senilai Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau izinkan kami boleh memakai kami Tuhan. Kami percaya ini kemurahan-Mu. Ini kemurahan-Mu Tuhan. Enggak ada satu kebanggaan Tuhan. Kalau kami dipakai oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami bernilai, kami bangga karena Engkau Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan kami enggak ada artinya, kami enggak ada apa-apanya Tuhan. Tapi karena Engkau memakai kami Tuhan. Engkau membentuk kami, Engkau menjadikan kami. Itu yang membuat kami berharga Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ke depan Tuhan kami mau memberi hidup kami untuk Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang menyadari bahwa kita berharga berkata amin. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ralat sedikit. Bajanya tadi bukan dijual 200 juta tapi 120 juta. Karena ini kan harus dijelasin. Saya akan buat isu baru. Iya, puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Katakan samping kirinya, kita maha karya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman minggu keempat di bulan Agustus. Persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan keuangan persembahan dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Persepuluhan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Erna, Ibu Billy, dan Ibu Elisa. Tuhan Yesus memberkati. Jaringan doa anak Sabtu 31 Agustus jam 3 sampai jam 5 sore di GSCA Metro. Pertemuan seluruh pelayan bersepakat bersama Selasa 27 Agustus jam 6 sore di GKPB MDC Metro. Berikut pengumuman sepanjang minggu ini. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Aku bernyanyi bahagia. Mari kita mau bersama-sama berbahagia pagi hari ini, bersuka cita di dalam Tuhan.
kita menaikkan pujian ini. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Engkau Allah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengubah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami memahami akan rancangan-Mu Tuhan, rencana-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan hari-hari kami ya Tuhan penuh dengan makna, penuh dengan kasih, penuh dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga nyata Tuhan apa yang menjadi kegenapan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terus ya Tuhan perbarui kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang jadi rancangan-Mu boleh nyata Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan. Kami boleh memahami kebenaran-Mu dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih atas semuanya ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah segala persoalan problema yang ada Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan atas semuanya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan dengan segala apa yang ada ya Tuhan. Biarkan damai sejahtera-Mu boleh turun atas Indonesia. Boleh ya Tuhan rancangan-Mu yang terjadi atas Indonesia Tuhan. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami di tengah segala tanggung jawab yang mereka hadapi Tuhan. Engkau terus campur tangan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin yang akan datang Tuhan. Mereka boleh ya Tuhan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Dan melanjutkan tongkat estafet dengan benar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Allah yang melingkupi setiap kota ini Tuhan. Biarkan damai sejahtera-Mu terus turun atas kota ini ya Tuhan. Menjadi kota yang benar-benar takut akan Engkau ya Tuhan. Kau menyertai para pemimpin kami, wali kota, wakil wali kota yang ada Tuhan. Di tengah segala tugas mereka Tuhan, Kau memberikan hikmat tersendiri di dalam setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu nyata atas setiap mereka. Dan melalui bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberikan kesehatan, kemampuan di dalam setiap mereka. Juga Engkau Allah yang memberikan kesehatan buat keluarga yang boleh menjagainya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Engkau Allah campur tangan di dalam setiap mereka ya Bapa. Di dalam setiap persoalan hidup mereka. Engkau terus ya Tuhan menaungi melalui Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan hikmat sehingga dapat terselesaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Perekonomian setiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Sehingga tercurah apa yang menjadi berkat-Mu di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan segala yang ada Tuhan di dalam keluarga-keluarga yang ada di
MDC ini ya Tuhan, Kau Allah yang terus memberikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Sukacita-Mu nyata Tuhan atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarkan ketentraman, kasih, covenant yang nyata Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Sehingga menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan melakukan apa yang jadi rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur sepanjang minggu ini Kau Allah yang begitu memberkati kami ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera dan anugerah Tuhan menyertai engkau di dalam setiap hari-harimu. Di dalam setiap pribadimu diberkati. Di dalam keluargamu selalu diberkati. Dan di dalam usahamu selalu dibuat berhasil. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan Injil dipermuliakan di dalam hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.